Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Dari judul slide berikut, kalian bisa menebak kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari pada video ini? Yap, materi mengenai amuba. Nah, amuba ini merupakan salah satu kelompok dari Rhizopoda. Lalu, mengapa kita pelajari ulang mengenai amuba atau mengenai Rhizopoda? Alasannya karena amuba ini merupakan contoh yang paling populer dari kelompok Rhizopoda di mana ukurannya merupakan yang paling besar di antara jenis-jenis yang lainnya. Lalu, bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh amuba? Amuba berhabitat di air tawar serta memiliki bentuk yang berubah-ubah. Ukuran dari amuba ini juga sangat besar dibandingkan jenis protozoa lainnya, yaitu berkisar antara 200 sampai 300 mikron. Coba kalian perhatikan gambar ini. Pada gambar ini nampak jelas struktur yang dimiliki oleh amuba. Nah, amuba ini memiliki beberapa bagian atau memiliki beberapa organela di dalam selnya. Di antaranya ada vakuola air, ada pseudopodia atau kaki semuanya, ada ektoplasma, endoplasma, juga membran sel, lalu vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, ada lisosom yang berperan dalam proses pembelahan sel, ada nukleus yang merupakan pusat koordinasi sel, ada vakuola makanan yang berperan dalam proses pencernaan makanan, dan juga mitokondria yang berperan sebagai alat pernapasan pada amuba. Untuk lebih detail, fungsi dari masing-masing organela ini akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Lanjut ke struktur tubuh amuba. Bagaimana struktur tubuh amuba? Sel amuba dilindungi oleh membran sel. Di dalam selnya terdapat organel-organel, antara lain ada inti sel atau nukleus, vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, dan vakuola makanan. Membran sel dari amuba atau disebut dengan plasmalema berfungsi sebagai pelindung protoplasma. Nah, protoplasma ini merupakan bagian dari sitoplasma yang bersifat hidup. Nah, sitoplasma pada amuba ini dibedakan menjadi dua macam, yakni ektoplasma dan endoplasma. Kalau kita kembali ke slide yang sebelumnya, ektoplasma ini letaknya berimpitan atau berada di dekat dari membran selnya. Dan ektoplasma ini memiliki warna yang lebih jernih. Kemudian ada bagian endoplasma, di mana endoplasma ini letaknya lebih dalam dibanding ektoplasma, dan di dalam endoplasma ini biasanya terdapat granula. Di dalam endoplasma juga terdapat bagian nukleus dan juga organel-organel yang lainnya. Misalkan ada bagian vakuola kontraktil, vakuola makanan, mitokondria, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bagian inti selnya, di mana inti sel ini berfungsi mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung di dalam sel, atau disebut juga sebagai pusat koordinasi selnya. Yang ketiga, ada bagian vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut yang berfungsi sebagai organ ekskresi sisa makanan atau sebagai organ pengeluaran, yang juga berfungsi sebagai pengatur tekanan osmosis sel agar selalu lebih tinggi dibandingkan tekanan osmosis di lingkungannya. Berikutnya, vakuola makanan yang berfungsi sebagai alat pencernaannya. Makanan amuba dapat berupa tumbuhan dan hewan bersel lainnya, misalnya ada alga, bakteri, atau paramecium, dan bisa juga berupa sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah mati. Makanan ini dimasukkan ke dalam sel amuba dengan cara menjulurkan protoplasma yang membentuk pseudopodium. Pseudopodium ini kemudian mengelilingi makanan tersebut lalu dimasukkan ke dalam vakuola makanannya. Di dalam vakuola makanan terdapat enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, makanan yang tidak dicerna akan dikeluarkan melalui vakuola kontraktil. Nah, untuk sistem pernapasan pada amuba terjadi secara difusi.
Oksigen yang terlarut di dalam air akan berdifusi ke dalam tubuh amuba melalui membran selnya yang terdapat di seluruh permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut digunakan untuk berbagai aktivitas kehidupan, misalnya untuk bergerak, tumbuh, dan juga berkembang biak. Karbon dioksida yang merupakan hasil samping dari proses respirasinya akan dikeluarkan secara difusi pula melalui plasma lemanya atau melalui membran selnya. Berikutnya adalah reproduksi pada amuba. Reproduksi pada amuba terjadi secara aseksual atau vegetatif melalui pembelahan biner. Pembelahan biner ini tidak melewati tahapan-tahapan pembelahan secara mitosis. Prosesnya, amuba yang telah dewasa akan melakukan pembelahan inti atau karyokinesis. Setelah terjadi proses pembelahan inti, bagian sitoplasmanya akan melakukan pelekukan. Semakin lama, pelekukan ini semakin dalam sehingga bagian sitoplasmanya akan terpisah menjadi dua sel anakan yang sama. Jadi, pembelahan pada amuba ini terjadi secara langsung tanpa melewati tahapan-tahapan pembelahan seperti yang terjadi pada proses pembelahan mitosis. Berikutnya adalah klasifikasi pada amuba. Amuba berdasarkan tempat hidupnya dibedakan menjadi dua, yaitu ektamuba dan entamuba. Ektamuba merupakan jenis amuba yang hidupnya di luar tubuh organisme lain atau hidup secara bebas. Contohnya ada amuba proteus dan chaos carolins yang ukurannya bisa mencapai 100 mikron. Jenis yang kedua ada entamuba, di mana entamuba ini hidupnya berkebalikan dengan ektamuba. Kalau ektamuba ini hidup secara bebas, sedangkan entamuba biasanya hidup di dalam tubuh organisme. Contohnya, ada entamuba histolitika yang merupakan parasit dalam usus halus manusia dan menyebabkan disentri. Yang kedua, ada entamuba coli yang hidup di dalam usus besar manusia atau di dalam kolon manusia yang sebenarnya tidak bersifat parasit, namun kadang-kadang bisa menyebabkan terjadinya diare. Yang ketiga, ada entamuba gingivalius yang hidup di dalam rongga mulut dan menguraikan sisa-sisa makanan sehingga menyebabkan kerusakan pada gigi dan juga gusi. Demikian tadi materi mengenai amuba mulai dari ciri-cirinya sampai klasifikasinya. Semoga penjelasan detail mengenai amuba ini bisa bermanfaat bagi adik-adik dan menambah khasanah pengetahuan untuk adik-adik. Untuk materi mengenai protozoa kelompok lainnya bisa adik-adik simak pada video yang selanjutnya. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.